Halo sahabat ASN, saya Lufi Agustina Dewi, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung 2021. Kali ini saya akan memaparkan sintesa agenda 3 dan personal branding. Kalian tentu tidak asing dengan sosok Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil. Kalau kalian pernah membaca postingan atau kolom komentar Kang Emil, kalian tentu pernah menemukan caption atau komentar lucu Kang Emil kepada para followersnya. Hal itu membuat Kang Emil memiliki personal branding sebagai gubernur yang ramah dan kekinian. Penasaran gak sih apa itu personal branding? Personal branding adalah suatu proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, kepribadian, kemampuan, dan nilai-nilai yang diyakini oleh orang tersebut. Stimulus-stimulus tersebut diharapkan menimbulkan persepsi positif dari masyarakat hingga akhirnya dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Pentingkah personal branding bagi ASN? Penting banget dong! Dalam manajemen ASN dijelaskan bahwa ASN memiliki 3 peran. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua, sebagai pelayan publik, ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ketiga peran ASN ini berkaitan langsung dengan masyarakat. Sebagai pelaksana kebijakan publik, penting bagi ASN untuk menjadi pihak yang lebih dahulu melakukan kebijakan publik tersebut sebelum kebijakan itu diwajibkan kepada masyarakat. Jika masyarakat melihat bahwa aparatur negara menunjukkan keikutsertaannya dalam pelaksanaan kebijakan publik, diharapkan keikutsertaan masyarakat pun meningkat. Dalam hal ini, personal branding yang baik dari ASN akan sangat memengaruhi citra yang ditangkap oleh masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada bagaimana masyarakat memandang ASN tersebut dan instansi tempatnya bekerja. Personal branding yang baik akan menjadi salah satu modal utama bagi ASN dalam melaksanakan perannya sebagai pelayan publik. Bayangkan, jika kita cenderung memiliki citra yang buruk, bukankah itu akan memengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat atas profesionalitas kita? Personal branding tidak hanya berfungsi dalam hubungan ASN dengan masyarakat, tetapi juga dalam hubungan ASN dengan rekan kerja dan instansi tempat ia bertugas. Dalam manajemen ASN, diatur penilaian kinerja ASN menggunakan sistem merit. Sistem merit ini menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Melalui sistem merit, ASN dihadapkan dengan tanggung jawab untuk selalu memperbaiki kualitas dirinya. Dengan terus memperbaiki kualitas dirinya akan berimbas pada kualitas kinerja. Jika kualitas kinerjanya baik, maka akan tercipta personal branding atau citra yang positif. Citra diri yang positif itu bukan tidak mungkin akan memberikan kesempatan dalam mengembangkan karir dan pengalaman. Peningkatan karir tersebut tentu diharapkan berdampak pada pemenuhan hak hidup yang lebih baik. Lalu, bagaimana pengaruh personal branding terhadap penerapan whole of government? Whole of government dipandang sebagai sebuah usaha instansi pelayanan publik untuk bekerja lintas batas atau lintas sektoral, guna mencapai tujuan bersama sebagai respon terpadu terhadap isu tertentu. Dalam pelaksanaannya, seorang ASN yang memiliki personal branding positif akan berusaha merespon kebijakan kolaboratif ini dengan antusias. Ia menyadari bahwa sistem pelayanan terintegrasi akan mempermudah alur birokrasi bagi berbagai pihak. Penerapan whole of government dalam pemerintahan memiliki tujuan agar tidak adanya ketimpangan sektoral yang bisa menyebabkan tumbuhnya ekosektoral. Hal ini akan merugikan kesatuan pembangunan dan negara. Personal branding dalam penerapan whole of government akan membantu proses adaptasi pihak-pihak terkait. Hal itu bisa dibangun dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kolaborasi tidak akan menurunkan nilai dan citra diri seseorang. Justru, kolaborasi akan menambah value atau nilai seseorang. Terlebih, pelaksanaan whole of government ini secara tidak langsung menginginkan masyarakat untuk merasa dilibatkan dalam proses dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Untuk itu, diperlukan kesadaran diri para ASN agar menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam kolaborasi. Selanjutnya, apa kaitan personal branding dengan pelayanan publik? Ada 3 unsur utama dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggara, penerima layanan, dan kepuasan yang diterima oleh penerima layanan. ASN sebagai ujung tombak instansi penyelenggara dalam pelayanan publik
memiliki peran yang sangat penting. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan kepada penerima layanan, ada beberapa etika yang harus diperhatikan oleh ASN. Pertama, kesopanan, sikap menghargai, sikap perhatian, sikap kooperatif, toleransi, sikap ramah, dan sikap wawas diri. Penerapan dasar etika tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Dengan memperhatikan dasar etika yang telah disebutkan tadi, secara tidak langsung, ASN sedang membentuk personal brandingnya sendiri. Semakin baik personal branding yang dimiliki oleh ASN dalam pelayanan publik, tentu akan berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Nah, sejauh ini kita bisa melihat betapa pentingnya personal branding dalam kinerja kita sebagai ASN, bukan? Mari terus mengembangkan diri agar menjadi ASN yang berkualitas. Be better you, be better ASN. Terima kasih, sampai jumpa.